Oke. Baik, selamat pagi sahabat Traxxas Flores di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya Tommy Melangi, favorite traxxasflores.com. Hari ini kita akan berdiskusi, berbicara tentang pilkada, khususnya pilkada Ende. Dan kita tahu bersama bahwa saat ini sedang hangat-hangatnya situasi politik di Kabupaten Ende. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Pak Rian, salah satu politisi muda Partai Golkar yang juga diketahui bukan mendukung paket pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar. Kita ingin tahu apa alasan baik itu secara pribadi maupun juga secara politis sehingga Pak Rian ini mengambil langkah untuk mendukung paslon lain. Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi. Pak Rian, mungkin bisa jelaskan apa alasan Anda mengambil langkah politik yang di luar daripada nafas partai. Jadi baik, selamat siang pemirsa rakyat Flores dimanapun kalian berada. Pada dasarnya secara histori kalau mau digambarkan terkait dengan keberlangsungan Golkar sejak awal berdiri, ya secara histori bahwa memang Golkar itu dibesarkan karena demikian. Jadi ngomong dalam konteks pilihan saya secara pribadi untuk tidak berada dalam barisan paslon yang diusung oleh Golkar, itu sesungguhnya ini dinamika yang lumrah. Dan tentu keterlibatan kami di Golkar ya tetap sebagai kader Golkar, dan keputusan kami untuk tidak berada dalam barisan paket yang diusung oleh Golkar itu sendiri ya merupakan keputusan personal yang wajib kami ambil. Kalau boleh tahu alasannya apa? Ya alasan yang mendasar bahwa yang pertama secara histori Golkar itu dibesarkan dengan dinamika. Terus yang kedua, ya ini menjadi keputusan yang sangat besar bagi kami untuk ambil langkah. Nah, mengapa? Karena ada beberapa di antara kami yang berada di Golkar sebagai kader Golkar, aktif sebagai kader Golkar itu memilih untuk berkiblat pada keputusan masing-masing. Ya alasan yang mendasar bahwa kami melihat bahwa yang diusung oleh Golkar itu sendiri ya bagi saya bahwa itu keputusan tidak melalui proses mufakat yang harus diambil oleh internal partai. Kami merasa kami tidak dilibatkan. Itu terus yang berikut ya keputusan saya sendiri untuk bergabung ke paket jasa ya merupakan keputusan yang final. Mengapa? Karena yang pertama kita tahu tingkat elektabilitas dari seorang Jafar Ahmad dan dari seorang Yusri Sana, ya siapa tentang mereka figur yang terbaik menurut saya. Makanya keputusan untuk saya ambil keputusan untuk saya ambil dan berada di barisan jasa yang menurut saya keputusan itu. Baik, berarti ketika Anda memilih untuk bergabung dengan paket jasa, Anda sakit hati dong karena tidak dilibatkan dalam setiap proses tahapan sampai Golkar menentukan pasangan di pilkada. Ya, untuk sakit hati sih tidak, karena kami menyadari sungguh, saya secara pribadi menyadari sungguh bahwa kami baru seumur jagung berada di Golkar. Itu yang pertama. Terus yang berikut, bagi kami ya saya terus terang bahwa kita ini, saya secara pribadi ya belajar tentang bagaimana mekanisme organisasi. Nah itu yang pertama, dari sejak kita mahasiswa bagaimana kita bercokol di PMK, kita belajar tentang mekanisme, kita belajar tentang prosedur bagaimana untuk mengambil keputusan secara organisatoris. Apalagi ini bicara tentang organisasi partai politik. Tentu ya mestinya apapun keputusan yang mesti diambil oleh Golkar secara internal ya mesti dibangun mobilisasi keanggotaan, mobilisasi kader-kader semua yang berkecimpung di Golkar itu harus terlibat.
Sehingga mufakat yang diambil itu benar-benar mufakat bersama, bukan dalam kebutuhan personal kader-kader tertentu di Golkar. Ya, bagi saya bahwa ini bukan soal proses kita, tetapi kami ingin meluruskan bahwa proses di Golkar yang benar itu ya mesti dilibatkan semua pihak yang terkait dengan urusan Golkar. Nah ini apa namanya, kalau berdasarkan informasi yang Rakyat Flores 5 itu bahwa sedikitnya ada 2 kader Golkar yang secara terang-terangan untuk bergabung. Nah, apakah keputusan tarian ini untuk bergabung dengan paket jasa itu ada penyampaian resmi kepada pengurus yang lebih tinggi di Golkar? Ya, secara penyampaian resmi saya berpikir tidak perlu. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Mengapa? Karena bahwa keputusan kami ambil itu murni adalah sikap pribadi. Secara pribadi saya seorang Rian Nakal untuk mendukung paket jasa. Nah, siapa itu Jafar Ahmad? Saya cukup dekat dengan dia. Secara komunikasi personal, secara kerja-kerja jurnalis di kala beliau masih menjabat, ya saya berpikir sangat baik. Terus yang kedua, keputusan saya untuk bergabung ke jasa yang pertama itu alasan yang paling mendasar itu adalah seorang Justinus Ani itu adalah ketua Forkoma. Ketua Forkoma PMK. Tentu saya sebagai kader PMK ya menyadari sungguh bahwa ya soal sikap ya saya mesti kembali rumah besar di mana kita ditempa secara ideologis. Jadi bagi saya bahwa ini keputusan personal yang saya ambil. Berarti apa namanya, ketika bergabung dengan jasa itu Anda bukan hanya melihat Pak Jafar, tapi juga ada Pak Kami yang ada di sana, yang juga merupakan senior di PMK yang juga bertarung pilkada kami. Terus apa? Kalau kita mau flashback kembali ya, terus terang bahwa ini sikap kami untuk ambil bukan untuk menantang keputusan DPP atau menantang keputusan pengurus DPP Golkar, tidak. Tetapi memang apa ya, ruang demokrasi tidak dibuka di Golkar. Yang pertama mulai dari proses pendaftaran itu tidak. Itu Golkar langsung dengan secara apa ya, secara sepihak ambil celah untuk ya tidak untuk menerima pendaftaran yang lain. Dan terbukti puji Tuhan ya, bahwa ketika proses itu berlangsung dan tiba di endingnya Golkar kemudian tetap mengusung paket yang sudah disiapkan sebenarnya. Nah, ini menurut saya bahwa ruang demokrasi kami masuk sebagai kader Golkar ya. Dan keputusan saya ke jasa bagi saya bahwa ini bukan soal kami harus dicekik dengan mekanisme partai yang mesti ada penyampaian dan lain sebagainya. Ya bagi saya tidak penting. Mengapa? Karena memang ruang demokrasi kami memang dipasung. Baik, apa namanya, ketika kalian berbelok dari keputusan partai dan bergabung di paket jasa, kemudian kemarin juga Pak Jolan juga bergabung di paket Deodo. Ini kalau kita misalkan keputusan yang kalian ambil ini kemudian melanggar katakanlah keputusan partai dan nanti akan ada konsekuensi yang kalian dapatkan. Ini apakah siap kalau misalkan suatu waktu mungkin saja atas sikap kalian itu dipecat? Ya, kalaupun konsekuensinya demikian ya saya berpikir itu logis. Ya, saya sebagai kader Golkar ya kita juga adalah aktivis. Sebelum berkecimpung di organisasi partai politik ya bagi saya secara pribadi saya lama belajar di PMK. Soal konsekuensi yang mesti kami pikul pasca pilkada ini selesai ya bagi saya itu sudah menjadi kewenangan DPP maupun DPP. Tapi sejauh bahwa kalau mereka melihat ruang proses politik dinamik bergulir hari ini itu adalah ruang pembelajaran untuk kami kader-kader Golkar agar mampu membangun sikap dan keputusan untuk bergabung di paket-paket yang lain. Bagi saya bahwa ini adalah Golkar yang mesti dihargai. Kalau dilihat secara potensial ya silakan tahan kami untuk tetap bergabung di Golkar. Tetapi kalau misalkan ini dilihat sebagai problem yang menentang
menentang keputusan Golkar secara organisatoris, ya bagi saya bahwa itu menjadi kewenangan. Itu tidak masalah. Baik, kita stop dulu ya terkait dengan apa namanya Golkar. Ya kita kembali ke paket jaksa. Setelah bergabungnya Anda di paket jaksa, itu bagaimana reaksi baik itu dari Pak Sani maupun dari Pak Jafar? Saya berpikir soal reaksi ya sangat positif, dan itu bagi Pak Jafar sendiri bahwa beliau sangat yakin dengan kekecilan saya gabung ke paket jaksa untuk mendukung jaksa di pilkada 2024 kali ini. Dan dari Pak Sani sendiri ya, dia sebagai senior saya, beliau sebagai senior saya dan guru saya, ya, dengan sikap saya memang saya untuk melihat kader importansi dan itu wajib hidup. Kalau saya lihat pergerakan dari Pak Aryan ini kan apa namanya bukan bergabung saat paket ini lengkap. Maksudnya sebelum itu kan Pak Jafar mendaftar sendiri sebagai bupati, kemudian Pak Sani juga mendaftar sendiri sebagai wakil bupati. Nah, andai satu kan sejak awal apa namanya setelah Pak Sani dipaketkan dengan Pak mendampingi Pak Jafar, itu bagaimana reaksi Anda? Ya, bagi saya bahwa keputusan Jafar untuk mengambil Justinus Sani, bagi saya ini keputusan yang tepat. Ya, Sani yang pertama itu adalah kader Katolik yang dilahirkan dan berproses dari organisasi yang menjadi salah satu industri kaderisasi yang kuat bagi kita dalam rakyat Katolik. Berarti apa namanya? Jadi keterlibatan saya selama dengan Pak Sani sejak awal beliau mulai menyatakan ingin untuk maju dalam konsentrasi pilkada sebagai calon wakil, ya bagi saya itu patut disupport. Saya sebagai kader, sebagai juniornya saya patut mensupport beliau. Apapun jalannya, apapun hasilnya. Dan hingga tiba pada proses terakhir kemarin ketika Pak Jafar untuk memutuskan untuk mendeklarasi untuk mengambil Justinus sebagai calon wakil, ya bagi saya bahwa ini keputusan politik yang tepat. Nah, kalau boleh tahu di struktur tim kapasitas Anda itu sebagai apa? Ya, saya menjadi sentral strategi untuk kemenangan paket jaksa. Itu apa job desk itu apa? Ya, sebagai pengide, penggagas untuk bagaimana membangun gerakan, membangun strategi untuk memenangkan. Bahkan narasi juga ya? Ya, semua narasi, semua itu. Aryan, ini apa namanya? Apa sih yang masyarakat harus tahu bahwa daerah ini harus dipimpin oleh paket jaksa. Kira-kira apa hal yang harus masyarakat tahu? Ya, yang pertama yang perlu masyarakat Kabupaten Ende tahu bahwa mengapa jaksa harus menang di pilkada ini. Minta maaf, kata harus ini menjadi motivasi kami sebagai tim pemenang. Karena yang pertama, begitu banyak visi misi Pak Jafar yang sudah dijalankan, pembangunan yang sudah banyak menjadi bukti real yang masyarakat rasakan hari ini. Ya, dan semangat melanjutkan itu bagi saya memang Pak Jafar tidak bisa disingkirkan dari ingatan publik terkait dengan sejumlah aspek-aspek pembangunan yang beliau jalan selama memimpin kota. Dan bicara tentang itu Pak Jafar, dan bicara tentang Justinus Sani, ya bagi saya rekam jejak beliau, saya pikir semua masyarakat yang tahu 3 periode DPR, dan yang kedua seorang politisi itu harus memperbaiki perusahaan daerah air minum yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang begitu carut marut, yang begitu sakit berat. Dan Pak Sani salah satu solutor. Dan ketika dipercayakan oleh pemerintah sebagai pemilik perusahaan, dan Pak Sani mampu untuk membangun dan memperbaiki
manajemen perusahaan air minum daerah menjadi baik. Dan bagi saya bahwa sikap Pak Sani untuk berkecimpung dalam pilkada kali ini, ya bagi saya ini keputusan yang tepat. Dan masyarakat ini butuh mereka, bukan mereka butuh masyarakat. Nah ini apa namanya? Ya bahkan sebelum itu ya, kalau berdasarkan yang saya tahu tuh Pak Sani juga bergelut di dunia kampus sebagai dosen dan sebagainya, sehingga kalau soal kemampuan tidak perlu diragukan lagi. Ya, soal kemampuan beliau, saya berpikir bahwa dia mampu untuk menerjemahkan segala hal. Berarti keduanya itu sudah memberikan bukti, bukan janji ya, memberi bukti dan bukan janji, dan mereka secara kolaborasi, ya bagi saya ini yang tepat untuk mampu memimpin birokrasi ke depan. Ya, ini kalau kita lihat seperti yang Anda sampaikan itu tadi bahwa mereka itu sudah memberikan bukti. Ya itu apa saja itu yang menjadi pengingat kepada masyarakat Kabupaten Ende bahwa ini loh kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Jafar sebagai bupati maupun sebagai wakil bupati dulu. Ya ada banyak kali. Kalau termasuk jalan ya? Iya, ruas jalan 5 paralel itu. Kemudian penataan kota yang dari dulu yang begitu kusam dan hari ini menjadi salah satu juga kawasan wisata Panteria, kemudian Raja, dan beberapa patung kuda, dan ini lampu 5, dan ini aspek-aspek yang luar biasa. Dan ini Nila Reka Kakasewa, jalan ruas lintas selatan itu bahkan menjadi bukti real bahwa masyarakat tidak bisa melupakan jasa. Satu mahakarya besar yang sampai hari ini membangun stadion yang itu juga stadion itu menjadi salah satu stadion termegah di Indonesia, dan itu kita patut untuk apresiasi terkait dengan karya-karya selama Jafar memimpin. Nah ini ini kita mau sampai terus di pilkada Ende targetnya berapa? Anda kan dari tim. Ya, kalau target sih kami 80.000. 80.000 itu berarti ya sekitar 40-50%. Iya, 40-50%. Ini target lumayan cukup besar. Dan itu real. Kekuatan kami ya tidak main-main. Karena lihat dari market yang ada, ya bagi saya bahwa ini jasa diuntungkan secara positioning. Itu baik. Itu indikator yang dipakai itu apa? Ya, indikator yang dipakai karena memang masyarakat tahu siapa itu Jafar dan siapa itu Justinus. Jadi tidak perlu menjelaskan secara detail tentang siapa mereka. Jadi bagi saya bahwa 80.000 itu mendasar. Ya. Ini lompatan bisa sampai dengan 90-100.000. Ya. Ini sesuatu dan itu kami optimis. Kalau ini akan dimenang. Artinya bahwa secara positioning paket jasa itu berada sangat diuntungkan. Keberadaannya itu sangat diuntungkan dari 4 paket yang ada. Ya. Tidak perlu dijelaskan bagaimana, tetapi ya dari market yang muncul ini ya sangat diuntungkan ya. Baik, terima kasih Pak Rian. Oke. Salam hangat Bung Tommy. Sudah bertandang ke rakyatflores.com. Terima kasih atas semuanya. Baik, terima kasih sahabat Rakyat Flores di mana saja berada. Kita sudah akhiri diskusi ini. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Rian sebagai tim pemenang dari paket jasa dapat terwujud. Terima kasih.